Ya, halo sahabat sekalian, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Kali ini saya tertarik untuk kembali sharing tentang pengalaman hidup rohani ya. Di sini saya sharing tentang pengalaman hidup rohani bukan berarti saya sudah rohani banget sih sebenarnya. Tapi paling enggak saya mau belajar untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengamalkan ajaran cinta kasihnya. Saya yakin beberapa teman-teman juga demikian. Dan saya mau sharing ini karena tadi terinspirasi. Tadi malam saya ikut komsel setelah sekian lama nggak sel bersama dengan teman-teman. Sel itu adalah kelompok doa terkecil ya. Jadi kami punya komunitas gitu dan kita doa bersama. Dan saya men-sharingkan tanpa sengaja saya men-sharingkan sesuatu yang ya saya alami selama pandemi ya. Khususnya tahun 2000 ke 2001. Sahabat sekalian, banyak pergumulan yang kita alamin dalam hidup ini, tetapi satu hal ketika persoalan itu datang, yang jadi pertanyaan apa yang menjadi sikap kita? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana respon kita? Sebelum kita melakukan sesuatu, bagaimana respon kita? Nah, di dalam sharing semalam itu saya berkata bahwa saya ini pekerja freelance ya. Jadi karena pekerja freelance, saya merasakan bahwa hidup itu tergantung dari rezeki apa yang saya dapat gitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang bekerja di kantoran sebagai pegawai atau juga ya sebagai karyawan ya yang setiap bulan punya salary, punya gaji ya yang tetap yang pasti gitu. Tapi sebagai seorang pekerja freelance nih, bisa-bisa kita nggak tahu rezekinya kapan. Bisa besok lebih bagus, besok lebih oke, atau malah tidak tidak ada project sama sekali gitu ya. Ini saya silent dulu ya. Nah, di sini saya perjalanan setahun lalu, itu saya mendapat suatu pemahaman baru tentang dan akhirnya saya flashback tentang apa yang saya alami dan ini saya kaitkan dengan profesi saya sehingga pada pada apa namanya pada kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa judul dari sharing ini saya ingin mengungkapkan permenungan saya dan saya beri judul spiritualitas fotografi. Astaga, bahasa apa ini? Tapi sebenarnya sederhananya adalah dibagi dua. Spiritualitas itu adalah sesuatu hal yang spirit yang membangun diri kita, khususnya kedekatan kita kepada Sang Pencipta ya. Apapun itu, termasuk apapun agama yang kita anut. Dan fotografi itu karena kaitannya saya sebagai seorang pekerja fotografi ya. Saya seorang fotografer dan saya menghayati itu sehingga saya merefleksikan itu. Nah, saya ingin sharingkan ke teman-teman nantinya. Tapi sebelumnya saya flashback tentang pekerjaan freelance ya. Dari dulu memang saya nggak pernah bekerja sebagai karyawan ya. Paling-paling mentok ya 1 bulan pernah ya jadi sales sales mobil waktu itu. Dan ya udah cukup. Sejak kuliah saya sambil bekerja saya nge-MC ya, bawa acara di pernikahan, ulang tahun, gala dinner dan lain sebagainya. Sebagai event organizer juga dan juga sebagai tour leader ketika ada kesempatan untuk membawa rombongan wisata ke sana ke sini. Jadi itu pekerjaan yang benar-benar serabutan lah katakan. Pekerjaan yang freelance dan saya lebih enjoy melakukannya karena saya merasa itu dunia yang saya sukai, dunia seni, dunia traveling, dunia entertainment.
Saya menyukai hal-hal seperti itu. Bahkan pernah juga terlibat di, kalau teman-teman tahu Jember Fashion Carnaval, saya pernah juga terlibat di situ. Sebagai koreografernya juga pernah, sebagai modelnya juga, ya gini-gini pernah jadi model gitu ya. Oke, sebagai pembawa acaranya juga, sebagai pelatih teatrikalnya juga gitu. Lalu saya pindah ke Bali berharap saya mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi ternyata saya tetap berkecimpung di dunia, ya bekerja sebagai wedding singer tapi bagian belakang gitu. Backup yang kira-kira kalau pionir-pionirnya ini berhalangan baru saya disuruh maju gitu. Tapi itu pun sangat menyenangkan ya, hanya 1 tahun dan saya nggak bertahan di sana karena kebanyakan saya menghabiskan uang di sana, tidak mencari uang. Dan kenyataannya saya mencari uang lebih banyak di kota Jember pada saat itu. Dan lalu saya pindah 2010 ke kota ibu. Nah, ibu kota Jakarta. Jadi udah 11 tahun saya menekunin pindah di Jakarta ini dan menekuni bidang fotografi. Kenapa saya memilih fotografi? Karena saya berpikir ini pekerjaan yang lebih jangka panjang ke depannya. Dan selama proses dari awal bekerja gitu ya, tentunya itu wah, awal siapa yang mau butuh jasa saya nih ya. Caranya adalah saya banyak ikut komunitas, saya ikut bergabung, mencari teman dan segala macam. Itu sarana, itu cara, tetapi sesuatu hal yang sebenarnya mutlak yang harus dimiliki eh, pribadi yang benar-benar bekerja freelance, seugianya itu dia harus mempunyai satu keyakinan. Nah, bicara keyakinan nih, setiap orang kan beda-beda ya keyakinannya. Tapi saya pribadi meletakkan keyakinan itu pada belas kasih Tuhan. Mau nggak mau gitu. Jadi bergantung gitu ya, bergantung pada belas kasih Tuhan. Ada saat dimana, aduh, nggak ada project nih. Ada saat dimana uang di dompet tuh kosong, ATM di rekening itu kosong. Apa yang harus dilakukan? Masih ada dua tangan, masih ada dua lutut untuk bertelut dan dua tangan untuk berdoa. Menggantungkan hidup kepada Tuhan. Jadi sebenarnya pekerjaan freelance ini sangat benar-benar ya sangat-sangat benar-benar menguji iman ya, menguji keberanian kita bergantung pada belas kasih Tuhan. Kita nggak tahu besok akan seperti apa. Saya yakin mungkin pekerja-pekerja yang seperti ini yang ya katakan di entertainment juga pasti merasakan hal-hal yang sama. Tapi menariknya mereka punya keyakinan yang ditempah dari hari ke hari, tahun ke tahun, sehingga mereka bisa yakin bahwa mereka bisa survive. Burung aja dikasih makan kok, ya kan? Kita mau lihat nih firman Tuhan di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini suatu penghiburan sebenarnya. Ya hari ini rezekinya pas-pasan, besok belum tentu pas-pasan atau pas-pasan juga besok lagi tetap berharap sehingga akhirnya kita tetap bisa pada akhirnya oh ternyata yang berharga itu bukan pekerjaannya, bukan maninya, bukan uangnya, bukan hartanya, tetapi yang berharga itu adalah ketika kita mau melepaskan tangan kita di hadapan Tuhan. Itu yang sangat berharga. Dibentuk di dalam hati kita ini. Itu sangat berharga sekali. Dan sahabat sekalian, di sini saya mau merenungkan itu tadi, saya mau merefleksikan tentang spiritualitas fotografi. Kenapa fotografi ya? Karena memang pekerjaan saya sebagai seorang fotografer ya. Kalau di fotografi itu em, kita mengenal 3 piramida ya, exposure yaitu ada speed, ada ISO, ada diafragma. 3 hal. Oke. Dalam perjalanan
iman seseorang juga ada 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam diri seseorang itu juga ada 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi dalam dalam 3 hal ini saya mengkaitkan, wah ini menarik nih. Sebuah foto itu akan menjadi sesuatu yang indah jikalau ketiganya ini bekerja dan seimbang. Exposure-nya akan tercipta dengan baik kalau speed-nya, ISO-nya, diafragmanya itu benar-benar tepat komposisinya sehingga menciptakan suatu gambar yang indah. Begitu juga hidup beriman seseorang. Tubuh, jiwa, dan roh atau iman, pengharapan, dan kasihnya itu harus seimbang. Gak mungkin berat sebelah. Kalau ibaratnya seseorang beriman saja, tentu ya iman tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Begitu juga kalau fotografi, kalau hanya menggantungkan ISO saja, bagaimana bisa menghasilkan gambar yang baik? Nggak bisa, nggak bisa menghasilkan suatu gambar yang baik. Dan sejelek-jeleknya hasil gambar, hasil foto yang dihasilkan seorang fotografer, ya, yang pertama menghargai karyanya itu adalah dirinya sendiri, sang fotografer itu sendiri. Jangan pernah berharap orang lain akan menghargai karyamu jikalau dirimu sendiri tidak menghargai karyamu lebih dulu. Bahkan sejelek-jeleknya hasil karya seorang fotografer di mata orang lain, baginya itu paling spesial dan sempurna. Jadi jangan pernah berdebat idealisme dengan seorang fotografer. Kadang-kadang mereka, ya kecuali kalau tuntutan komersial ya mereka mengikuti kemauannya klien ya. Tetapi kalau dia benar-benar seorang penikmat dan pencinta seni, tentu dia punya idealisme tersendiri. Dia ingin menciptakan suatu karya jati dirinya sendiri. Begitu juga kita dalam beriman. Kita juga sebenarnya menciptakan jati diri kita. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Kita menciptakan spiritualitas kita. Aku ingat seorang pembimbing rohaniku dulu, Romo Buyung ya, dulu mengatakan spiritualitas itu adalah sesuatu hal yang kita pegang di dalam diri kita itu untuk mengimani, untuk membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Kalau misalnya spiritualitas Karmel, ya bagaimana kita menghayati perjalanan hidup Karmel untuk semakin dekat pada Tuhan. Begitu juga spiritualitas Fransiskus dan lain-lain. Dan menariknya sang imam ini mengatakan akan sulit ketika dua spiritualitas itu digabungkan di dalam diri seseorang. Ya kalau dia Karmel ya dia lebih baik menghayati Karmel saja. Jangan digabung dengan misalnya Fransiskan atau yang lainnya. Karena akan lebih sulit. Mungkin itu berkaitan dengan jati diri seseorang. Jangan pernah diadukan. Biarkan dia menemukan jati dirinya. Dia akan nyaman di situ. Pada poinnya dia akan mengarah kepada Tuhan. Ada juga spiritualitas Maria. Ada juga spiritualitas para santo santa. Yang menginspirasi hidup. Dan begitu juga di dalam fotografi. Ya, dia mempunyai genre yang sangat dia sukai. Ya mungkin landscape, dia akan lebih suka landscape. Dia suka human interest, dia suka model, dia suka still life. Dia akan menemukan itu dan dia akan menciptakan keindahan-keindahannya. Perjalanan iman seseorang juga seperti itu, sahabat sekalian. Dan saya merefleksikan itu di masa pandemi ini. Ya, mungkin ada sedikit sesuatu yang perlu kita hayati. Ketika kita tidak bisa melakukan keseimbangan antara iman, pengharapan, dan kasih. Sejatinya kita itu tidak mempunyai tujuan hidup. Kalau kita punya iman aja, gak punya harapan, gak ada kasih, percuma. Kalau kita juga punya kasih, tapi kita tidak punya iman, kemana kita akan bermuara? Tentu kita membutuhkan iman sebagai kendaraan
untuk bermuara kepada Tuhan. Kalau kita hanya mempunyai pengharapan aja, ngarapin apa nih? Ntar jadi PHP lagi. Jadi ketikanya ini harus dikombinasikan. Kita mempunyai iman supaya kita dapat berpengharapan yang baik. Supaya kita bisa berpengharapan yang baik, kita harus melewati suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ini sesuatu hal yang korelasinya harus diikat ketiga-tiganya. Sama seperti mungkin Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus diikat menjadi satu. Nggak bisa kita hanya memisah, oh Yesus aja deh, oh Allah Bapa aja deh, oh Roh Kudus aja. Mereka itu dalam pribadi yang satu. Ketika engkau menemukan Kristus, kau akan menemukan Roh Kudus di dalamnya. Engkau menemukan Allah Bapa di dalamnya. Dan sebaliknya ketika engkau menemukan Bapa, engkau akan menemukan Kristus dan juga menemukan Roh Kudus. Nah, di sini kita juga meyakini, termasuk juga di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita hanya membangun tubuh kita aja nih, fisik nih, lama-lama habis juga men. Orang bisa bilang kita cantik, orang bisa bilang kita ganteng. Ujung-ujungnya apa? Ya, tua juga kan gitu ya. Orang bisa bilang kita, oh punya kemampuan ini dan itu. Ya lama-lama juga letoy juga kan gitu ya. Terbatas. Jiwa kita juga terbatas. Tubuh jiwa, roh kita juga terbatas. Kita harus mengkorelasikan. Kalau tubuh kita sakit, tentu roh kita akan merasa lemah. Jiwa kita merasa lemah. Kalau jiwa kita sakit, tentu tubuh kita ikut sakit juga. Kalau roh kita diganggu kuasa jahat, tentu tubuh dan jiwa kita akan terganggu juga. Jadi suatu korelasi yang benar-benar nggak bisa dipisahkan. Begitu juga sebuah foto. Makanya saya katakan ini, ya semacam refleksi yang sederhana aja lah dari apa yang saya miliki. Spiritualitas fotografi saya katakan seperti ini. Kalau kita tidak bisa menyimbangkan ISO, diafragma, dan speed, kita tidak akan bisa menghasilkan suatu komposisi foto yang indah minimal menurut versi sang penciptanya, sang fotografernya. Nah, untuk mencapai ke sana sebenarnya kita perlu mengenal apa sih itu speed, apa sih itu diafragma, apa sih itu ISO. Mungkin teman-teman sekalian nggak perlu belajar itu karena ini bukan bidangnya. Tapi yang menarik adalah kita juga perlu mengenalnya. Aplikasinya yang saya maksud adalah iman. Apakah itu iman? Apakah itu pengharapan? Apakah itu kasih? Sebenarnya ini suatu hal yang mudah sekali dipahami, tetapi susah untuk dilakukan ya. Baik teman-teman, jadi sharingnya ketika di masa pandemi ini, hidup bergantung kepada Tuhan itu sebenarnya sesuatu hal yang membanggakan ya. Sehingga di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Nah, bangga gitu ya. Atau juga di Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow. Jadi masa pandemi ini pun demikian. Kita harus membangun iman kita kepada Kristus. Ya ada sih yang teman-teman juga, para sahabat juga atau orang yang kita kasihi juga nyata-nyatanya dipanggil Tuhan di masa pandemi. Tetapi apakah dengan demikian hidupnya selalu jelek, dikatakan jelek? Dia sudah melakukan, belum tentu, karena bisa jadi dia sudah melakukan penghayatan yang luar biasa di dalam hidupnya sehingga sarana pandemi itu menjadikan dirinya semakin dekat pada Tuhan. Saya pribadi agak susah sebenarnya untuk menyesuaikan lagi bagaimana beribadah online ya kan. Terus bagaimana bisa misa online gitu kan. Agak sedikit kurang pas gitu ya, karena kita udah terbiasa gitu. Tapi
paling tidak di situ aku belajar bahwa kita butuh spiritualitas personal di dalam diri kita. Jadi nggak tergantung, ya oke, kita sebagai umat Katolik beriman Kristiani, kita bergantung puncak iman kita adalah Ekaristi. Tetapi bukan berarti tanpa Ekaristi kita menjadi iman yang mati. Karena Ekaristi itu sebagai sarana bagaimana kita berjumpa dengan Kristus secara fisik. Jikalau keadaan tidak memungkinkan, bukan berarti kita tidak bisa menjumpai Kristus secara roh. Jadi sahabat sekalian, pertama-tama kita membutuhkan iman untuk bisa kita menanggapi Ekaristi atau menanggapi Kristus. Makanya Tuhan Yesus katakan, iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung, atau iman seorang prajurit bisa, iman seorang pimpinan prajurit bisa menyembuhkan seorang bawahannya. Itu suatu yang luar biasa, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa iman. Dan di masa pandemi ini juga, di masa sulit ini juga, nyata-nyatanya Tuhan itu pun tidak selalu serta-merta memberikan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang aku berdoa, Tuhan berikan aku rezeki dong. Tapi Tuhan gak jawab tuh. Mau bilang apa? Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan jawabnya, dia kasih ini uang lewat teman-teman yang membantu misalnya gitu. Ya walaupun itu dalam bentuk pinjaman, tapi sesuatu hal yang cukup membantu kita selangkah untuk bisa kita menjalani apa yang kita lakukan ke depan. Dan kembali pada prinsip itu, kesusahan sehari cukuplah sehari. Nanti dengan demikian kita akan terbiasa dan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Nah, sahabat sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat itu. Spiritualitas fotografi, kita harus menyesuaikan ISO, diafragma, dan speed. Bagaimana speednya, ya? Bagaimana speednya? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Begitu juga dalam aktivitas kita, dalam kerohanian kita juga. Kalau kita mungkin terlalu menggebu-gebu gitu ya, untuk berdoa alim banget gitu ya, bisa-bisa kita melupakan si ISO, si diafragma. Bisa-bisa kita melupakan bagaimana kita berbuat, mengamalkan apa yang kita dapat. Kita butuh kasih. Tanpa iman kita tidak bisa berdiri. Tanpa kasih kita tidak bisa berdiri dalam iman. Tanpa iman kita tidak bisa membangun sikap kasih yang benar di hadapan Tuhan. Dan tanpa pengharapan, untuk apa itu semuanya? Sebuah foto, ada kita mengenal namanya exposure ya. Kalau ternyata over exposure, terlalu terang sekali, itu sesuatu hal yang berlebihan gitu ya, sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau kurang, under exposure, itu sesuatu yang gelap juga. Nah, sogianya memang yang indah itu adalah keseimbangan yang tepat. Ada juga memang menciptakan, oh ya, low key, high key gitu ya, yang dimana lebih over pada titik tertentu gitu ya. Tapi kalau itu bisa benar-benar membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, lakukan. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, sehingga nggak perlu hal-hal besar. Mungkin seperti fotografi, low key, hal-hal yang kecil yang low gitu, bisa menjadi indah. Bisa menjadi indah, karya yang indah kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya dengan tepat, sungguh-sungguh kita melakukannya dengan hati. Begitu juga sesuatu perbuatan yang besar, kalau kita tidak melakukannya dengan hati, ya percuma. Lebih baik kita melakukan sesuatu hal yang kecil
tapi dengan cinta yang besar. Nah, seperti kata Santa Teresia dari Kalkuta ya. Saya suka sekali itu perkataan itu. Lakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Sahabat sekalian, demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga ya apa yang kita boleh perbuat hari ini semakin diberkati oleh Tuhan ya. Saya ingin menyanyikan satu lagu nih. Walau seribu rebah. Bisa kita nyanyi bersama ya. Tiada pernah ku ragu kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Appreciate Jesus, Biar Maria Jesus. Berfokus kepada Tuhan Yesus dan melalui Bunda Maria kita akan sampai kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you. Bye-bye. Selamat pagi.